dahulu kita berdoa. Silakan kepada Di Asifa untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen kehadiran Anda semua. Yang pertama, Andini Dwi Pratiwi. Hadir, Bu. Yang kedua, Bintang Adevita. Hadir, Bu. Dea Asifa Pratiwi. Hadir, Bu. Mixel Aura Bilkis. Hadir, Pak. Renaya Alvina Afka. Hadir, Bu. Widya. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang sholat berjamaah. Sudah pernah melaksanakan sholat berjamaah kan? Sudah. Ada yang tahu sholat berjamaah apa? Sholat penting. Baik, sholat berjamaah itu secara bahasa yaitu berasal dari kata jamaah, ya, yang artinya kumpulan atau bersama-sama. Sedangkan secara istilah, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama dengan 2 orang atau lebih, di mana 1 orang menjadi imam dan yang lainnya itu menjadi makmum. Kemudian hukumnya yaitu sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana Rasulullah itu jarang sekali untuk meninggalkannya, sebagaimana hadis an Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW qala sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bisa baina wa isrina darajat. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan sholat berjamaah. Yang pertama itu menurut pendapat para ulama, yang pertama yaitu tempat makmum tidak boleh di depan imam. Nah, jadi posisi imam itu harus di depannya makmum, jangan makmumnya di depan imam. Nah, yang kedua yaitu mengikuti imam dalam semua gerakan. Jadi makmum itu mengikuti imam, tapi jangan sampai makmum itu mendahului gerakan imam. Sedangkan yang ketiga yaitu mengetahui perpindahan imam dengan cara melihat langsung atau melihat sebagian safnya. Nah, jadi kita ini ketika sholat berjamaah harus langsung bisa melihat imamnya. Tapi biasanya kita untuk perempuan ini kita terhijab oleh penghijab, maka kita harus mendengar suara dari imam yang kita ikuti. Kemudian yang keempat, antara imam dan makmum itu tidak ada jarak di tempat yang terlalu jauh. Jadi apabila imamnya di masjid, maka makmumnya juga di masjid. Jangan imamnya di masjid ternyata makmumnya di rumah. Nah, kemudian yang terakhir adalah makmum berniat berjamaah atau menjadi makmum. Nah, jadi ketika kita berniat dalam sholat berjamaah itu kita harus berniat menjadi makmum. Nah, demikian yang Ibu dapat sampaikan. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan membagikan 2 kartu, di mana kartu yang pertama itu berisikan saya masih belum paham tentang. Nah, di sini kalian bisa menulis materi apa yang belum kalian pahami. Kemudian kertas yang kedua itu bertuliskan saya dapat menjelaskan tentang titik-titik. Jadi kalian lengkapi materi mana yang dapat kalian jelaskan. Paham? Nah, silahkan ditulis anak-anak. Nah, baik, setelah kalian tulis di situ materi yang belum dipahami dan materi yang dapat kalian jelaskan, silahkan kita membuat kelompok. Karena kita ada 6, maka
kelompoknya menjadi 3 ya. Untuk kelompok yang pertama, silahkan didiskusikan pertanyaan mana dan materi apa yang bisa dijelaskan. Silahkan kepada kelompok 1 menyampaikan pertanyaan yang belum dipahami. Saya masih belum paham tentang cara mengingatkan lupa. Nah, kelompok mana yang bisa menjawab? Cara mengingatkan imam yang lupa. Jika imam lupa dalam bacaan Al-Quran, cara mengingatkannya adalah imam meneruskan bacaan Al-Quran tersebut yang benar. Jika imam terus saja, maka makmum hendaknya tetap mengikuti imamnya. Jika imam keliru dalam gerakannya, maka hendaklah makmum mengingatkannya. Caranya adalah dengan makmum mengucapkan tasbih subhanallah bagi makmum laki-laki dan bagi makmum perempuan, dengan menentukan punggung telapak tangan kiri pada bagian dalam telapak tangan kanan. Kedua cara tersebut, baik ucapan tasbih maupun tepuk tangan harus bisa terdengar oleh imam. Nah, benar ya jawabannya itu. Mari kita beri aplaus kepada Andini. Nah, untuk yang kedua, kelompok kedua, silahkan materi apa yang belum dipahami? Saya masih belum paham tentang ketentuan sholat berjamaah bagi makmum yang masih. Nah, kelompok mana yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Bagi makmum yang masbuk itu ada beberapa ketentuan, yaitu: 1. Harus mengikuti imam pada keadaan yang ia dapati, yaitu dia langsung berniat dan mengucapkan takbiratul ihram, lalu mengikuti gerakan imam. Apabila imam sujud, maka dia juga ikut sujud. 2. Dihitung terdapat 1 rakaat apabila imam membagi rakaat yang tertinggal setelah imam salam. Nah, betul ya itu jawabannya anak-anak. Kemudian kita beri aplaus kepada Widya atas jawabannya. Untuk kelompok 3, materi mana yang belum dipahami silahkan dibacakan. Saya masih belum paham tentang cara menggantikan imam yang batal dalam sholat berjamaah. Nah, kelompok siapa yang bisa menjawab? Nah, silahkan. Ada beberapa cara apabila imam batal dalam sholat berjamaah, yaitu: makmum sebelah belakang kanan imam tetap menjadi kalau batal sholatnya. Imam memberi isyarat kalau dirinya batal dengan cara bergeser ke kanan dan balik ke kanan. Makmum yang di kanan imam menggantikan maju ke depan menempati posisi imam dan melanjutkan tugas. Ada juga model yang imam keluar barisan dengan saf bergeser, yang kanan bergeser ke kiri menempati ruang kosong, begitu seterusnya sampai lengkap. Baik, betul ya itu jawabannya anak-anak. Mari kita beri aplaus kepada Rena ya. Nah, yang kedua, silahkan kelompok 1 untuk membacakan materi yang telah dia pahami. Saya dapat menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya makmum. 1. Berniat menjadi makmum kepada imam yang ditujunya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. 2. Makmum mengetahui dan mengikuti gerakan yang dilakukan oleh imam. 3. Tidak mendahului imam dengan gerakan sholat. 4. Berada dalam satu tempat dengan imam. 5. Tempat berdiri makmum tidak lebih maju ke depan daripada imam. 6. Makmum tidak boleh melambatkan diri dari imam lebih dari 2 rukun atau gerakan sholat. 7. Niat sholat makmum harus sama dengan imam. Nah, itulah tadi syarat-syarat sahnya imam. Mari kita beri aplaus kepada Dea Asifah. Nah, untuk kelompok 2, materi apa yang bisa dijelaskan? Silahkan. Saya dapat menjelaskan tentang pengertian sholat berjamaah. Jamaah secara bahasa kumpulan atau bersama-sama. Menurut istilah, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah satunya menjadi imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Nah, betul ya. Itulah tadi sholat berjamaah yang telah Ibu jelaskan tadi juga. Mari kita beri aplaus kepada Bintang. Nah, untuk kelompok 3 silahkan jelaskan materi yang bisa dipahami.
Saya dapat menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya imam. Syarat-syarat sahnya imam. 1. Islam. Jika tidak diketahui imam adalah kafir, maka makmum harus mengulang salatnya. 2. Tidak hilang akalnya atau gila. 3. Balik. Orang yang sudah dewasa yang sudah mampu membedakan dua hal yang bertolak belakang, seperti baik, buruk, dan sebagainya. 4. Laki-laki. Jika terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis laki-laki. 5. Tidak berjenis kecil maupun besar. 6. Memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun salat. 7. Pada waktu menjadi imam, ia tidak dalam posisi sebagai makmum. Nah, begitulah. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Bu. Baik, berarti semuanya paham ya? Paham? Paham. Baik, Ibu ambil kesimpulan ya bahwa sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama, baik itu 2 orang atau lebih, yaitu 1 orang menjadi imam maka yang lainnya itu menjadi makmum. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi